terbuka memperlihatkan seorang wanita yang kita sebut saja sebagai Reni, di mana saat itu ia sedang berjalan menghampiri seorang pria bernama Ipan. Ia meminta Ipan untuk mengencingkan bajunya yang terbuka agar semangkanya kagak diambil orang, dan judul pembukaan film pun dimulai. Cerita film ini diawali dengan memperlihatkannya Ipan dan pacarnya yang bernama Rena, di mana saat itu mereka sedang bermantap-mantap. Ketika mereka sedang merasakan sepenggal surga dunia, tiba-tiba saja mereka terkejut luas ketika ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata orang yang mengetuk pintu rumah itu adalah si Reni, di mana si Reni ini adalah adik tegasnya si Rena. Saat itu Reni datang ke rumah Ipan untuk mencari kakaknya itu. Namun ia sendiri datang dengan keadaan yang sedang mabuk parah. Pada akhirnya ia pun kekeleparan dan tersungkur di lantai. Melihat hal itu, Ipan kemudian memangku calon adik iparnya ini untuk dipindahkan ke kamar. Pada keesokan harinya saat Ipan dan pacarnya sedang ngopi bareng sambil santuy-santuy di salah satu kafe, di kafe itu juga ternyata ada si Reni. Terlihat si Reni ini sedang bertengkar dengan pacarnya itu. Di sini bisa disimpulkan bahwa mereka ini bertengkar karena merebutkan bias bulog dari Pak RT. Gara-gara merebutkan bias bulog di antara mereka berdua tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya, pacarnya si Reni ini memutuskan hubungannya dengan si Reni. Sementara itu, Reni yang tidak terima atas berakhirnya hubungan pacaran mereka ini, tiba-tiba saja ia titik-tikan dari arah belakang dan langsung menendang masa depan pacarnya itu dengan tendangan macan. Beberapa saat kemudian, Ipan yang melihat kejadian tersebut, ia kemudian mencoba mendekati Reni dan mengajaknya pergi ke sebuah bar. Sesampainya di bar, Reni kemudian menceritakan masalahnya kepada Ipan sambil mabok ciu. Setelah Reni menceritakan masalahnya itu, Ipan kemudian tahu bahwa calon adik iparnya ini telah diputusin oleh pacarnya. Di sini, Reni kemudian merengek karena ia kebingungan mau tinggal di mana untuk saat ini. Diketahui bahwa si Reni ini selama ini tinggal bersama dengan pacarnya itu, Wak. Mendengar kesempatan itu, Ipan kemudian mengajak calon adik iparnya itu untuk tinggal bersamanya sampai batas waktu yang ditentukan. Karena memang si Ipan ini juga tinggal sendirian di rumahnya. Singkat cerita, Ipan akhirnya membawa Reni dalam keadaan oleng parah ke rumahnya. Pada keesokan paginya, terlihat Reni yang baru saja bangun tidur dan siuman. Ia kemudian bersiap-siap mandi untuk pergi berangkat kerja. Saat ia menuruni tangga, Ipan kemudian muncul menghampirinya. Di sini, Ipan menjelaskan bahwa si Reni ini mabuk kemarin malam. Mendengar hal itu, Reni kemudian berterima kasih kepada Ipan karena ia telah membantunya. Sementara Reni sedang mandi, Ipan sibuk mengaduk-ngaduk sup padanya. Namun tiba-tiba saja pikiran omesnya berontak. Ia kemudian mengintip Reni dan mengupinya di pintu toilet. Melihat hal itu, si rudalnya pun berdiri dengan tegak. Namun jelas, itu adalah sebuah keadilan. 뭐가 미안해. 샤워하는 소리 들어봐야 다 똑같이. Setelah itu mereka kemudian makan pagi bersama. Namun di sini terlihat si Ipan ini kagak nafsu untuk makan. Ia malah nafsu melihat belahan gunung kembarnya si Reni. Singkat cerita, saat di tempat kerja, Reni disidang oleh atasannya. Diketahui atasannya ini marah karena pekerjaan yang Reni kerjakan akhir-akhir ini kurang maksimal. 사표 쓸 각오하세요. Setelah pulang dari tempat kerja, Reni kemudian menemui teman lamanya di salah satu restoran lokal, di mana si Ajis ini mengajak Reni untuk bertemu dan makan bersama, karena mereka sudah lama sekali tidak berjumpa. Diketahui juga bahwa saat ini si Ajis telah menjadi jelma benghar atau istilahnya manusia banyak duit.
Di sisi lain, ternyata si Ipan dan pacarnya juga ingin makan di restoran tersebut. Ketika hendak memasuki restoran itu, Ipan kemudian terkejut karena si Reni sedang berduaan dengan seorang pria. Mereka kemudian menghampiri Reni, dan pada akhirnya mereka bergabung. Beberapa saat kemudian, Reni izin pada mereka untuk pergi ke toilet, karena si Reni ini kebelet banget pengen ee. Melihat itu, Ajis kemudian mengikuti Reni pergi ke toilet. Sementara itu, Ipan merasa curiga terhadap gerak-gerik si Ajis. Setelah keluar dari toilet, Ajis kemudian mencegat Reni. Di sini, Ajis mengungkapkan bahwa dirinya cinta kepada si Reni. Ia juga kemudian berniat nyosor mencium bibir lembutnya si Reni. Namun tiba-tiba saja, Ipan datang dan menciduk mereka. Atau pada akhirnya mah mereka teh gak jadi berciuman beh. Di malam harinya saat mereka sudah berada di rumah, Reni kemudian mengatakan pada Ipan bahwa Ipan menyukai dirinya. Mendengar hal itu, Ipan kemudian tersipu malu dan salah tingkah. Pada keesokan paginya saat Reni mau pipis dan membuka pintu toilet, ternyata di dalam toilet itu sudah ada si Ipan yang sedang mandi. Reni pun dengan manis mengatakan kau sedang mandi ya, dan menutup kembali pintu toiletnya. Di depan pintu toilet, Reni malah membayangkan rudalnya si Ipan yang sangat besar dan berbulu yang sempat ia lihat barusan. Saat ingin mengintipnya, dan si Ipan tiba-tiba membukakan pintunya, hingga membuat Reni jatuh tersungkur karena terkejut. Singkat cerita, di sore harinya setelah pulang kerja, Reni kemudian bertemu kembali dengan Ajis di sebuah restoran lokal. Di sini Ajis menanyakan perihal jawaban atas perasaannya kemarin. Sementara itu, Reni malu-malu dan hanya tersenyum saja. Setelah itu, Ipan kemudian membawa Reni ke sebuah hotel. Sesampainya di hotel, mereka pun langsung tancap bermantap-mantap. Setelah mereka selesai bermantap-mantap, Ajis kemudian mengantarkan Reni untuk pulang ke rumahnya. Akan tetapi di sini Reni tidak memberitahu Ajis bahwa fakta sebenarnya ia hanya menumpang tinggal di rumah milik calon kakak iparnya itu. Saat Reni ingin masuk ke rumah, tiba-tiba saja Ipan sudah berdiri di depan pintu dan menunggu kedatangan Reni. Ipan yang sudah tahu bahwa Reni pergi jalan bersama si Ajis, dengan marah ia mengatakan agar si Reni ini berhati-hati terhadap si Ajis. Pada keesokan harinya, Reni berniat mengadakan pesta di rumah Ipan. Ia juga mengundang Ajis, Ipan, dan kakaknya untuk berkumpul bersama. Sementara itu, Ipan dan Rena yang sedang berada di kampus, mereka malah bertengkar kagak jelas penyebabnya. Dan sepertinya juga si Ipan ini sudah tak cinta lagi dengan Rena. 어휴, 등신아. 야, 남녀가 둘이 집에 있으면 그 집 밖에 더 하겠냐? 야, 가자. Singkat cerita, setelah mereka sampai di rumahnya si Ipan, makanan dan minuman ciu juga telah disediakan oleh si Reni. Dan di situ juga telah ada si Ajis. Setelah selesai makan, karena si Reni ini adalah tukang mabok, ia kemudian menantang Ipan dan Ajis untuk beradu kekuatan dengan menghabiskan semua minuman ciu dalam botol-botol itu. Setelah botol-botol ciu itu habis, Ipan pun mual-mual dan bergegas pergi ke toilet untuk melaksanakan muntah-muntahnya. Beberapa saat kemudian, saat Reni sedang berada di dapur, Ipan kemudian mendatanginya. Karena si Ipan ini sadar tersadar atau bisa dibilang setengah sadar, ia kemudian mengutarakan semua perasaannya pada Reni dan ingin bermantap-mantap dengannya. Namun karena si Ipan ini adalah pacar dari kakaknya, Reni kemudian menolaknya. Sementara itu, Ipan yang sudah sagne berat, ia membawa Rena ke kamar dan mereka pun bermantap-mantap. Pada keesokan harinya, Ipan kemudian mengutarakan kembali perasaannya pada Reni. Sementara itu, si Reni juga sebenarnya menyukai Ipan. Saat mereka hendak beradu bibir, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh seseorang yang mengetuk pintu rumahnya.
Ternyata yang datang itu adalah saudaranya si Ipan. Saudaranya ini kita sebut saja sebagai Ochan. Ia merupakan seorang anggota militer. Singkat cerita, Ochan kemudian diperkenalkan oleh mereka kepada Rena dan Ajis di suatu bar sambil mabok-mabokan. Setelah itu mereka kemudian pergi ke tempat karaoke untuk melanjutkan kesenangannya sambil mabok ciu kembali. Setelah minum banyak, masing-masing pasangan kemudian menempel ke sangean. Sementara itu, Ochan yang nasibnya jomblo kayak lo, dengan tragis ia hanya mampu melihat mereka berpasangan saja. Ipan yang tidak suka atas kemesraan Reni dan Ajis, ia kemudian keluar dari ruangan itu. Setelah itu, Ipan kemudian nge-BBM kepada Reni untuk datang ke ruangan di sebelahnya. Setelah Reni datang, Ipan kemudian langsung tancap saja menggerepenya. Pada akhirnya mereka pun jadi bermantap-mantap. Namun baru aja 10 tusukan, tiba-tiba saja Ochan datang membuka pintu dan melihat si Ipan dan Rena yang sedang bermantap-mantap. Ochan kemudian mencoba kembali ke ruangan asalnya. Saat membukakan pintunya, ternyata si Ajis dan Rena juga sedang bermantap-mantap. Pada keesokan harinya saat di kampus, Ipan kemudian memutuskan hubungannya dengan Rena, karena ia telah mengetahui kejadian mantap-mantap antara si Rena dengan si Ajis. Di malam harinya terlihat Reni yang baru saja pulang dari bekerja. Tiba-tiba saja dari arah belakang, Ipan berteriak, "Tunggu!" Ipan kemudian menarik Reni untuk masuk ke dalam rumah, dan pada akhirnya mereka pun melanjutkan menanam benih kemarin yang sempat terganggu. Di akhir film terlihat Reni mendatangi Ipan di kampusnya. Pada akhirnya mereka pun jadian dan kemudian film pun tamat. Oke wah, itu dia untuk alur cerita film kali ini. Gue tunggu tanggapan kalian tentang film ini di kolom komentar. Oke lah, gue rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time and bye bye.